Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Perkenalkan, kami dari kelompok 6C Manajemen S1 Reguler B akan menyampaikan presentasi mengenai konsep dasar sistem dan informasi, di mana anggota kelompoknya saya sendiri Lisni Nur Aini dengan NPM 201100302. Kemudian saya Devi Murti Dewi dengan NPM 18110838. Dilanjut. Saya dengan Kiki Firmansa dengan NPM 11100368. Dan saya Ruby Nur Fajri dengan NPM 1711000127. Adapun beberapa bahasan yang akan kami sampaikan di sini, yang pertama mengenai pemahaman sistem, kemudian definisi sistem, karakteristik sistem, klasifikasi sistem, pengendalian sistem, definisi informasi, siklus informasi, dan kualitas informasi. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Devi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, kita mulai pembahasan pertama mengenai pendekatan pemahaman sistem. Untuk dapat memahami sistem dengan baik, maka kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa itu suatu sistem. Karena tidak ada di dunia ini yang tidak bersangkut paut dengan suatu sistem. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya adalah suatu sistem. Contohnya seperti sistem belajar mengajar, sistem pendengaran, sistem pendidikan, sistem transportasi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, jadi untuk dapat mempermudah sistem dapat dijelaskan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan dengan pendekatan komponen, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga sistem terdiri dari dua bagian, yaitu struktur dan proses. Struktur adalah komponen dari sistem tersebut dan proses adalah prosedurnya. Ini adalah contoh atau ilustrasi, misalnya mengenalkan sebuah sistem dalam sebuah mobil. Untuk menggambarkan dan menjelaskan mobil kepada orang yang awam yang belum pernah melihat dan mengenalnya, contoh dari prosedurnya seperti membuka pintunya, angkat kaki kiri masuk ke dalam mobil, kemudian angkat kaki kanan untuk masuk ke dalam mobil, sehingga dapat duduk di belakang pengemudi, terus menghidupkan mesin, memasukkan gigi perseneling, dan menjalankannya. Sehingga jika dijelaskan dengan pendekatan komponen, seperti kerangka mobil, bodi, dashboard, tempat duduk, dan lain sebagainya. Sehingga mencapai tujuannya, yaitu membawa penumpang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan aman dan nyaman. Nah, jadi pendekatan komponen merupakan pendekatan yang relatif baik digunakan untuk menjelaskan suatu sistem informasi. Akan tetapi juga pendekatan ini mempunyai kelemahan. Jika tidak ada komponen dari sistem, tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Satu komponen saja tidak teridentifikasi, maka akan gagal untuk menggambarkan sebuah sistem. Lalu lanjut ke definisi sistem. Sudah disinggung sebelumnya bahwa suatu sistem terdiri dari struktur dan proses. Akan tetapi beberapa definisi dari sistem hanya menyebutkan kumpulan dari struktur atau proses saja. Sistem yang didefinisikan sebagai kumpulan dari struktur, yang didefinisikan sebagai kumpulan dari struktur bukan berarti sistem tersebut tidak mempunyai proses. Sistem ini tetap mempunyai proses, tetapi strukturnya dianggap lebih dominan
dan lebih ditekankan dari prosesnya. Sistem yang strukturnya lebih dominan dari prosesnya adalah sistem fisik. Dan sebaliknya, sistem yang prosesnya lebih dominan dari strukturnya adalah sistem prosedural. Ini juga banyak dari para ahli yang mencetuskan beberapa definisi sistem yang menekankan pada struktur, elemen, atau blok bangunannya. Salah satunya adalah dari Moskov dan Simkin 1984, yaitu suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan atau goal yang sama. Juga beberapa definisi sistem lainnya menekankan pada kumpulan dari proses dari suatu sistem disebut juga dengan nama lain, siklus dan prosedur. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur ini lebih menekankan pada urutan-urutan operasi di dalam sistem. Prosedur didefinisikan oleh Fitzgerald et al. 1984 sebagai urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan bahwa what, apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan kapan dikerjakannya, lalu bagaimana mengerjakannya. Jadi, lanjut aja Teh yang bagian kedua. Selanjutnya, yaitu bagian karakteristik sistem akan disampaikan oleh saya sendiri. Bahwa suatu sistem itu mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Nah, apa saja karakteristik sistem tersebut? Yang pertama ada yang disebut dengan komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, yang artinya bekerja sama membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen atau elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Meski sistem itu sekecil apapun, pasti di dalamnya mengandung komponen atau subsistem. Misalnya sistem akuntansi, maka subsistemnya yaitu subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi biaya. Integrasi dari sistem dicapai dari interaksi antara komponen-komponennya dengan subsistem lainnya. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar, yang disebut dengan suprasistem. Misal, kalau akuntansi itu disebut sebagai sistem, maka perusahaan adalah suprasistem. Dan industri disebut sebagai supra dari suprasistem. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu batas sistem. Apa itu batas sistem? Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau disebutnya skop dari sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya lingkungan luar sistem atau output. Lingkungan luar. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Kalau yang menguntungkan itu merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Tapi kalau yang merugikan maka itu harus ditahan dan dikendalikan. Kemudian ada yang dinamakan penghubung sistem. Apa itu? Yaitu media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran atau output dari satu subsistem akan menjadi masukan atau input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung ini. Kemudian ada yang disebut masukan sistem atau input ya. Tadi output, yang sekarang keluaran sistem.
Tadi lingkungan luar sistem, maaf. Sekarang masukan sistem atau yang disebut dengan input. Input itu energi yang dimasukkan ke dalam sistem berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal. Energi yang dimasukkan itu supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Jadi contohnya misalkan sistem komputer. Maka itu komputer yang diolah itu merupakan inputnya. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan keluaran sistem atau output. Keluaran sistem ini hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem. Nah, misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan itu merupakan outputnya dari hasil sisa pembuangan. Tapi informasi adalah keluaran yang dibutuhkan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut pengolah sistem. Apa? Yaitu suatu sistem yang dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan lain yang menjadi keluaran berupa barang jadi. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan sasaran sistem. Sasaran sistem itu untuk mencapai suatu tujuan atau goal dan yang menyebutkan mencapai suatu sasaran atau objektif, ya itu bisa disebut juga. Kemudian lanjut kita masuk ke klasifikasi sistem. Ya. Jadi sistem itu mempunyai beberapa klasifikasi. Yang pertama diklasifikasikan sebagai sistem abstrak. Apa artinya? Sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Kemudian disebut juga sistem fisik. Sistem fisik itu kebalikan dari sistem abstrak, yaitu sistem yang ada secara fisiknya. Nah, kalau contoh dari sistem abstrak itu misalkan teologi, sistem yang berupa pemikiran-pemikiran. Tapi kalau contoh dari sistem secara fisik, misalnya sistem komputer atau sistem akuntansi. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah sudah tentu kita tahu bahwa itu terjadi secara proses alam dan tidak dibuat oleh manusia. Tetapi kalau sistem secara manusia, sistem buatan manusia itu yang dirancang oleh manusia. Contohnya, kalau sistem alamiah itu seperti perputaran bumi, tetapi kalau sistem buatan manusia contohnya mesin, yaitu. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya ada yang disebut sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Jadi dapat diperkira-kira. Tapi kalau yang tidak tentu itu sistemnya tidak dapat diprediksi atau diramalkan. Contoh misalkan sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan dari program-program yang dijalankan. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Nah, kemudian sistem terbuka itu adalah sistem yang terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Setiap sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Maka untuk selanjutnya pembahasan klasifikasi sampai di sini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kang Vicky. Mangga Kang Vicky. Yang pertama, pengendalian sistem. Pengendalian sistem ini merupakan dari suatu sistem yang dapat berupa pengendalian umpan balik atau feedback control system dan pengendalian umpan maju feed forward control system dan pengendalian pencegahan atau preventive control system. Ya.
Yang pertama adalah sistem pengendalian umpan balik. Ini adalah sebuah bagan dengan sistem pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik merupakan proses pengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Bila mana terjadi perbedaan-perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. Ini komponen dasar sistem pengendalian umpan balik. Ada yang pertama, suatu karakteristik atau kondisi yang dikendalikan diukur dari keluarannya. Yang kedua, ada suatu sensor yang mengukur karakteristik atau kondisi tersebut. Yang ketiga, ada suatu unit pengendalian atau control unit yang membandingkan hasil ukuran sensor dengan suatu standar. Yang keempat, ada suatu unit pengatur atau activating unit yang menghasilkan tindakan penyesuaian untuk masukan selanjutnya. Ini adalah yang kedua, ada sistem pengendalian umpan maju. Sistem pengendalian umpan maju, sistem atau feed forward control system, disebut juga dengan istilah positive feedback atau umpan balik positif, mencoba mendorong proses dari sistem supaya menghasilkan hasil yang baik, yang positif. Contohnya seperti sistem pengendalian yang paling banyak diterapkan pada sistem akuntansi adalah pada sistem perencanaan kas. Penerapan sistem pengendalian umpan balik pada sistem perencanaan kas akan sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila mana saldo suatu saat menjadi sangat kecil atau bahkan menjadi defisit dan akan menyebabkan likuiditas perusahaan rendah. Yang terakhir ada sistem pengendalian pencegahan. Kalau sistem pengendalian umpan balik mengendalikan keluarannya dan sistem pengendalian umpan maju mengendalikan prosesnya, maka sistem pengendalian pencegahan mencoba untuk mengendalikan sistem di muka sebelum proses dimulai dengan pencegahan hal-hal yang merugikan untuk masuk ke dalam suatu sistem. Langsung untuk definisi informasi, Kang Ruby. Selanjutnya, definisi informasi. Apakah sebenarnya informasi itu sehingga sangat penting artinya bagi suatu sistem informasi atau yang disebut informasian didefinisikan oleh Hartono tahun 2005 sebagai data yang diolah ke dalam bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Dari definisi informasi ini dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah dan menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi para pemakainya. Sumber dari informasi dari data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal, datum atau data item. Yang selanjutnya ada siklus informasi seperti gambar berikut. Siklus informasi, data diolah melalui suatu model menjadi informasi, lalu penerima menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Setelah itu, data tersebut akan ditangkap sebagai input, lalu diproses kembali. Next. Ada juga pilar pendukung informasi. Sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan prosesnya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk menjadi suatu informasi, maka data yang diolah tersebut harus berguna bagi pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar.
yaitu tepat kepada orangnya atau relevan, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat. Misalnya, seorang asing dari luar negeri membutuhkan informasi tentang peraturan dari suatu ruangan dan orang tersebut menanyakannya kepada Anda. Dari termostat yang ada menunjukkan bahwa temperatur ruangannya adalah sebesar 20 derajat Celcius. Anda mengatakan kepadanya bahwa temperaturnya adalah 20 derajat Celcius, akan tetapi dia mengatakan itu bukan sebagai informasi. Untuknya, karena dia tidak tahu berapa 20 derajat Celcius tersebut, nilai 20 derajat Celcius ini masih merupakan data bagi dia dan perlu diolah tersebut dahulu untuk menjadi informasi. Dengan menggunakan matematis dengan rumus, yaitu dengan rumus F 1,8 dikali Celcius tambah 32, maka besarnya temperatur ruangan tersebut dalam Fahrenheit adalah sebesar 1,8 dikali 20 tambah 32 sama dengan 68 derajat. Jadi nilai dari F 68 derajat Celcius. F ini sekarang sudah merupakan informasi bagi dia karena nilai ini merupakan nilai yang dipahaminya dan berguna untuknya. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa menghasilkan informasi merupakan hal yang tidak mudah. Banyak sistem informasi yang gagal dalam penerapannya karena sebenarnya sistem tersebut bukan sistem informasi tetapi adalah sistem sampah. Sistem sampah ini tidak menghasilkan informasi tetapi menghasilkan sampah. Jika yang dihasilkan adalah sampah, maka hasil dari sistem ini tidak akan digunakan oleh pemakainya karena merupakan hasil yang tidak berguna. Untuk menjadi sistem informasi, maka hasil dari sistem itu harus berupa informasi yang berguna, yaitu harus memenuhi ketiga kriteria tadi, yaitu relevan, tepat waktu, dan akurat. Satu saja kriteria ini tidak dipenuhi, maka hasil dari sistem tersebut adalah sampah atau tidak berguna. Sekian dari saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua, dari Bapak dosen juga, dan mohon maaf apabila dari penyampaian yang kami sampaikan ada beberapa kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.